tepatnya sehingga sampai dengan isi jarang. Agenda musrembang tingkat kecamatan bertempat di Kecamatan Waituba, Bupati Waikanan Ayu Asalasia memaparkan evaluasi capaian pembangunan di Kecamatan Waituba berdasarkan nilai rata-rata. Nilai indeks di Waituba berada pada angka 73,07. Angka ini tercatat masih berada di bawah rata-rata kabupaten yang mencapai 77,67 dari total 14 kampung di Kecamatan Waituba. Namun demikian, terdapat 2 kampung yang mendapat status mandiri, yakni Kampung Bukit Gemuruh dengan skor tertinggi 86,61 dan Kampung Bukit Harapan dengan skor 83,94. Sementara itu, Camat Waituba Yohanes dalam sambutannya menegaskan bahwa musrembang merupakan forum penting dan strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat kampung agar dapat disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Musrembang menjadi wadah menyampaikan kebutuhan real masyarakat. Di pasang 200 meter Kampung Waituba, Lapen 1283. Usaha ekonomi yang ada di Kecamatan Waituba, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan komunitas perikanan. Usulan prioritas pembangunan Kecamatan Waituba sudah kami input, Bupati sudah kami tuangkan semua di sini dari 13 kampung. Karena proyeknya kecil agak kelihatan, tapi sudah saya catat semua bapak-bapak kampung. Sudah saya catat semua. Saya input. Ya. Bidang pembangunan dan permasalahan kerusakan jalan, kerusakan jembatan, kerusakan gedung perkantoran, penerangan lampu jalan. Penerangan jalan, Waituba, penerangan lampu jalan menuju stasiun kereta api, perbaikan jalan penghubung Kampung Bandar Sari, Kampung Bukit Gemuruh, Bukit Harapan, tenaga medis dan usaha peternakan dan warga, minta bantuan benih ikan, bantuan kursi roda, pembangunan jembatan penghubung antara dusun, sarana produksi pertanian Kampung Bukit Harapan. Adakah olahan unggulan, adakah olahan keripik Kampung Sumamukti, tas rajut talikur Kampung Ramsai Waituba Asri, olahan jahe Kampung Ramsai, potensi alam Kampung Sayumpu ada tanah kaulin, Kampung Bukit Gemuruh tambang batu bara, banyak Kampung Gemuruh lengkap Bupati, ada semua termasuk untuk bahan peledak pun ada Bupati. Kampung Bukit Harapan tambang marmer, batu bara cukup juga Bupati. Kampung Waibencar batu gunung, potensi alam yang ada di Kampung Gemuruh pada kondisi yang diharapkan dapat dipilih. Keberhasilan suatu program pembangunan harus dilalui dengan perencanaan yang terarah, cermat dan terukur. Pada hari ini kita melaksanakan musrembang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan untuk tahun 2027 mendatang, atau telah dikenal dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027. Pelaksanaan musrembang pada hari ini adalah lanjutan proses musrembang masing-masing kampung, dilanjutkan dengan verifikasi usulan kegiatan musrembang baik secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan tersebut layak atau tidak layak. Ini ada pantun, tapi yang kasih pantun ini Bupati mantan anggota dewan. Di malam saya minta WA ke beliau, dikasihnya Pak Usul dari Kepala Kampung Bukit Harapan. Makan nasi pakai tahu, minumnya pakai jus jambu. Hormat kami untuk Bu Ayu, semoga sehat dan bahagia selalu. Jadi saya juga bisa pantun, di WA juga. Selain evaluasi capaian, Bupati juga memberikan arahan khusus terkait antisipasi bencana hidrometeorologi. Ia meminta camat dan seluruh kepala kampung
menggerakkan aparatur serta masyarakat untuk bergotong royong melakukan normalisasi saluran drainase dan memastikan fungsi embung desa berjalan optimal. Bupati menegaskan bahwa Musrembang Kecamatan menjadi forum strategis untuk menyepakati usulan prioritas pembangunan yang akan menentukan arah kemajuan Waikanan 5 tahun ke depan. Tabipu, saya sikam hormati, lupa ini Pak Camat, dengan isija hari Rabu, jadi menggunakan bahasa Lampung, hanya sambutan saja, Lanjut malam Lampung. Oh, gawat di sini. Masuk. Lampung tidak Lampung mesti menggunakan bahasa Lampung. Karena di sini tempat kita tinggal. Baik yang berasal dari pusat maupun dari provinsi, pada tahun 2026 pendapatan daerah Waikanan mengalami penurunan sebesar 164 miliar. Dibandingkan tahun 2025, hal ini tentu terjadi karena adanya kebijakan efisiensi TKD pemerintah pusat yang bersumber dari DAD, DBH, dan DAU dan dana desa 7,67. Dari ini mungkin masih dengan data ini tidak ada yang lanjut ya, dari Mandiri, dari itu Pak? Belum. Dari 14 kampung yang ada, baru 2 kampung yang berstatus mandiri, yaitu Kampung Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Luar biasa. Serta 7 kampung berstatus maju. Masih terdapat 5 kampung status berkembang. Tentu itu menjadi PR kita sama-sama ya Bapak Kepala Kampung, Pak Camat, untuk selalu ditingkatkan agar capaian ini kita bisa terus bersama-sama pantau. Capaian yang tertinggi diraih oleh Bukit Gemuruh dengan skor 86,61. Coba tepuk tangan dulu. Tentunya dengan berkurangnya transfer, kita memprioritaskan pada belanja wajib dan yang mengikat, yaitu gaji atau tunjangan ASN, termasuk pengangkatan P3K paruh waktu, operasional rutin, belanja mandatori, dan alokasi dana kampung dari Siltap, insentif perangkat daerah, dan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal. Jadi ini menyampaikan dengan berkurangnya TKD pemerintah Kabupaten Waikanan itu tentu akan banyak dihujat seperti biasanya, seperti tahun lalu. Tapi apalah daya ya, mungkin ya, memang itu yang terjadi. Bukan mau keinginan diri saya ataupun yang lainnya. Seperti halnya sekarang dana desa dipotong. Apakah itu keinginan saya? Bukan. Itu langsung dari pusat. Jadi tidak bisa membangun dari kampung, tidak bisa membangun dari pemerintah daerah juga. Tetapi pemerintah Kabupaten Waikanan berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PRD dan memperkuat kerjasama melalui sistem program pembangunan infrastruktur dan pelayanan ke masyarakat itu melalui pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat. Masih banyak jalan yang lainnya. Pedoman bersama dalam usulan program di tingkat kecamatan, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, fokusnya tetap itu pada pendidikan, kesehatan yang berkualitas, dan tentunya percepatan penurunan stunting secara konvergensi. Yang kedua adalah penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, di mana kita harus mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi produk dari pertanian dan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Saya lihat tadi begitu masuk sudah banyak ya Pak Camat. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, di mana pembangunan infrastruktur kita fokuskan pada konektivitas antar wilayah dan penyediaan layanan dasar yang mendukung kelancaran distribusi logistik hasil bumi. Yang keempat adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, di mana untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, inovatif serta pelayanan publik yang berbasis digital sampai dengan ke pelosok-pelosok kampung.
Yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, di mana kita harus memastikan pembangunan yang kita bangun ini akan mendukung lingkungan serta mitigasinya terhadap bencana. Juga menanyakan tentang wakil Ibu Ayu, kapan wakil, dan pemberitaan juga seolah saya tidak ingin. Bapak Ibu, saya tidak pernah berdoa untuk menjadi bupati. Saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadi bupati. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain sampai saya menjadi dari PLT menjadi bupati. Saya tadi masuk ke kantor Pak Camat, di situ saya dilantik jadi wakil bupati 20 Februari 2025. Di situ masih wakil bupati di situ. Jadi artinya bukan keinginan saya. Yang kedua, wakil bukan dipilih langsung oleh bupati. Karena ini saya sampai mencari ke bagian hukum, undang-undangnya ada untuk undang-undang pemilihan wakil. Jadi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dari pengusulan 2 calon untuk partai pengusung dan pemilihan itu oleh DPRD pasal 26 ayat 14. Jadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 yang relevan. Artinya itu mengatur secara spesifik tata cara pemilihan wakil kepala daerah, usulannya itu dari partai pengusung. Yang selanjutnya nanti akan pemilihannya dilakukan di DPRD, begitu. Jadi bukan saya yang ingin, bukan saya yang mengusulkan, bukan saya yang memutuskan. Jadi ini kadang mohon maaf ini di luar jalur karena ini yang terakhir. Sekiranya mudah-mudahan bisa disampaikan, karena tidak mungkin saya menyampaikan klarifikasi ini kepada wartawan. Tapi siapa yang ingin menyampaikan nanti silakan, bukan saya memutuskan, ada undang-undangnya, saya tidak mungkin melanggar undang-undang. Begitu. Nanti dari Pak Dewan, betul Pak Dewan? Nah, dari Pak Dewan nanti baru memilihkan 50% ya. 50% pemilihan itu dilakukan di DPRD. Jadi harus minimal 2. Berarti kenapa sampai sekarang belum? Berarti 5 partai pengusung saya belum sepakat untuk itu. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan mari sama-sama nanti menyampaikan usulan-usulan yang mungkin nanti di sini akan dijawab oleh kepala-kepala dinas yang terkait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, memberkahi setiap langkah kita, setiap niat baik kita, sehingga kita semuanya dapat membangun Waikanan di tengah-tengah kendala yang ada. Pak Camat, saya cuma ada satu pantun, minta sikopnya ya. Belum. Harum aroma bunga teratai, mekar indah di tepi taman kota. Semoga mufakat dapat tercapai, wujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera. APBD Provinsi Sering Pasang 200 meter Kampung Waituba. Indonesia yang merdeka, merdeka. 195.229.850 rupiah. Kuasa berkat segala rahmatnya sehingga sampai dengan isi jaram dicodikui kekuatan kesehatan sehingga dapat hadir dalam acara musrembang dalam keadaan sehat walafiat. Ingin kita tidak membangun, saya siapa sih pemimpin? Pak Camat mau, Pak Kepala Kampung ingin membangun kampungnya, betul kan? Sama saya juga ingin sekali karena perjalanan ini kemarin di situ dibentuklah ketua, wakil ketua. Pemerintahan sebelumnya itu sudah ada, betul ya Pak ya, sudah ada, tapi mungkin tidak terdengar atau memang ada beberapa yang memang terhambat. Nah oleh karena pada waktu itu 1 tahun yang lalu saya meminta untuk forum itu diaktifkan kembali.
Dari Waikanan, tim liputan Delta TV melaporkan. Baik, terima